Pengertian administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Sedangkan dalam arti luas, pengertian administrasi keuangan adalah kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Pengertian anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk perencanaan suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk 1 tahun. Administrasi pembiayaan pendidikan. Bahrudin mengatakan bahwa administrasi pembiayaan adalah pengelolaan biaya yang berhubungan dengan pendidikan, dimulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran biaya yang efisiensi dalam proses pendidikan. Administrasi pembiayaan sekolah adalah langkah pengelolaan sekolah, dimulai dari penerimaan sampai bagaimana penanggung-jawaban yang digunakan secara efektif, efisien, dan sistem. Sumber-sumber biaya pendidikan. Sumber-sumber biaya pendidikan sendiri sudah tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Ditegaskan bahwa pengadaan dan pemberdayaan sumber-sumber daya pendidikan dilakukan oleh semua pihak, termasuk di dalamnya ada pemerintah, masyarakat, serta keluarga peserta didik, untuk mempermudah dalam memberi kesempatan belajar bagi semua warganya. Sedangkan menurut Supriyadi, sumber biaya pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan dari pemerintahan umum, yaitu meliputi penerimaan dari sektor pajak. Yang kedua, penerimaan dari pemerintah khusus untuk pendidikan, biasanya berupa bantuan dalam bentuk hibah atau misalkan dalam bentuk, salah satu contohnya kayak Bank Dunia, ADB, IMF, terus IDB, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penerimaan dari iuran sekolah berupa SPP atau BP3. Yang keempat, penerimaan dari sumbangan sukarelawan dari masyarakat. Pada tujuan administrasi keuangan, pertama, mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan. 2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang dikerjakan secara efisien. 3. Terjaminnya kelangsungan hidup dan perkembangan. 4. Tercegahnya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan. Selanjutnya, terjaminnya akuntabilitas perkembangan sekolah, memperlancar proses keluar masuknya uang, dapat mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di suatu lembaga pendidikan. Pada fungsi administrasi keuangan, pertama, investment adalah suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan debit atau dana yang nanti bisa digunakan kebutuhan dari lembaga. 2. Adalah untuk melakukan pembelanjaan atau debit dari suatu perusahaan atau lembaga yang digunakan untuk kebutuhan. 3. Untuk membuat serta menentukan aturan tata urusan pembangunan. Yang terakhir, menyediakan dana untuk lembaga sehingga lembaga atau dapat memenuhi